Pada episode sebelumnya, Kafka sudah memakai mode Berserk. Beberapa serangan Kafka berhasil menghancurkan pertahanan Kaiju 9. Kaiju 9 sekarang berada di dekat mayat Kaiju 14. Di sana sudah menunggu Mina dengan bazooka besarnya. Mina menembak dengan satu tembakan. Kaiju 9 langsung membuat perisai yang menutupi seluruh tubuhnya. Namun tembakan Mina berhasil menghancurkan perisai itu. Tapi tidak hanya perisai saja yang hancur. Dada Kaiju 9 juga menerima tembakan. Jadi sekarang inti Kaiju 9 kembali terbuka. Berkat pukulan Kafka, regenerasi Kaiju 9 menjadi melambat. Kaiju 9 yakin akan datang serangan beruntun dari Kafka dan Mina. Jika Kafka memakai teknik pukulan yang baru, maka habislah sudah. Jadi Kaiju 9 langsung menciptakan perisai yang melindungi inti Kaijunya. Terlihat Kafka sudah siap menggunakan teknik pukulan ketiga. Tapi Kafka menahan serangannya karena melihat inti Kaiju 9 yang dilindungi perisai. Faktanya Kaiju 9 sendiri bisa membuat perisai. Jadi yang melindungi inti itu adalah perisai Kaiju 9 sendiri. Sementara perisai yang dihancurkan Mina adalah perisai Kaiju nomor 2. Mungkin pukulan Kafka bisa menghancurkan perisai Kaiju 9 dengan sekali pukulan. Tapi tetap saja butuh 2 pukulan sekaligus supaya Kaiju 9 tidak bisa membuat perisai baru. Kaiju 9 yakin dia pasti bisa menahan serangan Kafka. Dalam rentang waktu tersebut seharusnya tubuhnya sudah regenerasi penuh. Dengan begitu kemenangan tetap akan menjadi milik Kaiju 9. Kafka sendiri tidak punya waktu untuk memikirkan strategi. Jangan lupa Kafka hanya bisa memakai mode Berserk selama 1 menit. Jadi praktis tersisa 10 detikan saja Kafka bisa bertahan. Kafka berlari ke depan dan siap memukul Kaiju 9 dengan teknik pukulan ketiga. Kaiju 9 sudah siap menerima serangan Kafka. Tapi Kaiju 9 merasakan ada yang aneh dengan tubuhnya. Tiba-tiba seluruh tubuhnya bergetar dan wujud Kaiju 2 menghilang dari tubuh Kaiju 9. Kaiju 9 tidak tahu apa yang terjadi. Padahal Kafka belum memberikan serangan. Tapi kendali terhadap Kaiju nomor 2 sudah tidak bekerja. Kaiju 9 melihat ke dalam dirinya. Ternyata kesadaran Isao bangkit kembali. Dari sana kendali Kaiju nomor 2 menjadi tidak stabil. Bahkan kendali Isao lebih kuat dibandingkan kendali Kaiju 9. Kaiju 9 tidak percaya Isao masih punya kekuatan untuk mengendalikan Kaiju nomor 2. Padahal tubuh Isao sudah dimakan sampai habis. Dan Kaiju 9 yakin dia sudah menguasai tubuh Isao sepenuhnya. Tapi ternyata Isao masih punya sisa kekuatan untuk bangkit. Isao dengan cepat menangkap tubuh Kaiju 9. Dengan ini perisai Kaiju 9 langsung hancur. Yang artinya inti Kaiju 9 sekarang tanpa perlindungan. Sekilas Kafka melihat wajah Isao muncul di kepala Kaiju 9. Kafka hampir menangis melihatnya. Tapi Kaiju 9 menciptakan banyak tangan sekaligus. Kaiju 9 kembali menggunakan kekuatan dia sendiri, yaitu tembakan dengan jumlah yang banyak. Kaiju 9 mengarahkan semua tembakannya kepada Kafka. Hasilnya muncul asap raksasa di depan Kaiju 9. Mina kembali menembak dan kali ini tangan Kaiju 9 hancur. Lagi-lagi pertahanan Kaiju 9 terbuka. Kafka muncul dari balik asap dan siap memberikan pukulan. Terlihat Kafka memasang kuda-kuda baru. Kafka belum pernah memakai teknik ini. Jadi seharusnya serangan Kafka berikutnya akan berhasil mengenai Kaiju 9. Kafka menyebut tinju ini dengan sebutan teknik tinju alternatif ke-6. Kaiju 9 benar-benar sudah berada di ambang kematian. Tapi Kaiju 9 masih sempat-sempatnya tertawa. Kaiju 9 kagum kepada manusia. Manusia sudah mengeluarkan banyak hal dalam perang kali ini. Dan manusia berhasil melebihi ekspektasi Kaiju 9.
Kafka tidak peduli ceramahnya Kaiju 9. Kafka meneruskan serangannya yang bernama Neo God of Thunder. Kafka memukul dengan kedua tangannya. Kaiju 9 yang tidak punya tangan dan perisai tidak bisa menahan serangan Kafka. Jadi tinju Kafka mengenai inti Kaiju 9 secara langsung. Terjadi ledakan besar ketika pukulan Kafka mendarat di inti Kaiju 9. Terlihat juga inti Kaiju 9 sudah mulai hancur. Tapi apakah Kaiju 9 akan mati setelah terkena serangan itu? Prediksi kami Kaiju 9 entah bagaimana masih akan bertahan. Mungkin inti Kaiju 9 akan tersisa separuh saja seperti kejadian Kaiju 10. Dengan begitu Kaiju 9 masih punya kesadaran. Tapi dia tidak punya cukup tenaga untuk melakukan regenerasi penuh. Tapi kami katakan seharusnya Kaiju 9 harus mati dalam perang kali ini. Berikut alasannya akan kami jelaskan satu persatu. Pertama, kekuatan Kaiju 9 sudah terlalu overpower. Bisa dibilang Kaiju 9 adalah Kaiju humanoid kedua yang muncul setelah Kafka. Di awal, kekuatan Kaiju 9 memang biasa saja. Tapi semakin ke sini, ternyata Kaiju 9 bisa menyerap kekuatan Kaiju yang lain. Seingat kami, hanya Kaiju 9 yang melakukan cara seperti ini. Kemungkinan Kaiju yang lain tidak bisa melakukannya. Jadi Kaiju 9 adalah anomali dalam sejarah Kaiju. Jika hari ini Kaiju 9 berhasil kabur, bisa jadi Kaiju 9 akan memakan lebih banyak Kaiju. Dengan begitu, kekuatan Kaiju 9 akan terus bertambah. Tapi jika begitu, akan terjadi pengulangan cerita. Dan itu seharusnya dihindari. Alasan kedua, Kaiju 9 sudah menyatakan perang kepada seluruh negara. Biasanya jika perang sudah mencakup seluruh pasukan, itu akan menjadi perang terakhir. Memang benar serangan Kaiju 9 sangat terfokus di sekitar Tokyo. Jika nantinya Kaiju 9 lolos dan menyerang kota lain, rasanya alur cerita akan menjadi sedikit aneh. Jadi kami mengira Kaiju 9 harus mati sekarang juga. Perkara nanti muncul pilihan baru atau tidak, kita lihat saja bagaimana ke depannya. Lagi pula Kafka belum tentu bisa kembali menjadi manusia. Jadi sekarang kami akan memberikan prediksi untuk chapter 113. Nantinya pukulan Kafka akan melumpuhkan Kaiju 9. Tapi seperti yang sudah kami jelaskan di atas, Kaiju 9 tidak akan langsung mati dengan mudah. Sementara Kafka sudah memakai mode berserk selama 1 menit. Kafka seharusnya melepaskan mode Kaijunya. Tapi bisa jadi Kaiju capung akan menahan tubuh Kafka supaya tetap berada di dalam mode berserk. Dengan begitu, kendali atas Kaiju 8 akan jatuh kepada Kaiju capung. Setelahnya, Kafka akan mulai menyerang Mina. Mina sendiri akan ragu untuk melawan atau kabur. Tapi pada akhirnya Kafka akan melukai Mina. Entah itu serangan ringan atau serangan fatal. Dilihat dari pola cerita manga ini, mungkin ceritanya akan bersambung di situ. Itu tadi prediksi dari kami. Tapi jangan lupa kalau samurai yang dilihat Kafka belum muncul sama sekali. Bisa jadi dia akan berperan penting dalam mengembalikan Kafka menjadi manusia. Tapi bagaimana menurutmu? Apakah kamu setuju dengan prediksi kami di atas? Ataukah kamu punya prediksi sendiri? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Tapi masih ada satu informasi lagi. Entah ini kabar bagus atau kabar buruk. Tapi Kaiju nomor 8 chapter 113 baru akan rilis di tanggal 29 Agustus. Jadi akan ada jeda 2 minggu dari sekarang. Sebenarnya ini lebih baik daripada jeda 1 bulan. Mungkin minggu depan kami akan mulai membahas Dr. Stone Reboot Byakuya. Atau bisa juga melanjutkan pembahasan manga dan Dadan. Jadi supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan chapter selanjutnya,
pastikan kamu sudah subscribe channel ini. Jadilah bagian dari Kerajaan Sains. Kerajaan Sains Cabang Indonesia menuju 20.000 subscriber di tahun 2024. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.